Jadi termasuk 5 hal yang spesial dari umatnya Nabi apa? Saya diberi hadiah akhiru suratil Baqarah, yaitu perjanjian bahwa setiap saat umat ini salah tidak akan langsung diadab kayak umat-umat sebelumnya Kanjeng Nabi. Kaum Lot salah langsung likuifaksi, tapi umatnya Nabi masih banyak diberi jeda. Bahkan orang kan luar biasa, mereka kontrak ya la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Tapi itu luar biasa memang apanya perjanjiannya Allah dengan umatnya Kanjeng Nabi, dan ngendikannya Kanjeng Nabi, dan setiap itu Allah ngendikan na'am. Itu kan ada 3 kalau nggak salah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu harus wakaf karena Allah sempat jawab na'am. Terus Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Jangan kami kasih beban sebagaimana engkau memberi beban sama orang-orang dulu. Orang-orang dulu itu kalau bajunya najis itu harus digunting. Kena baju andalan entek baju. Kalau kita sekarang hanya dicuci. Nah itu terus Allah ya bilang na'am. Terus terakhir Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Terus Allah juga bilang na'am. Dan itu semuanya dijawab oleh Allah na'am. Wis luar biasa. Nah, supaya umat itu eling mbek kiai-kiai dimodifikasi jadi tahlil. Nah, ikut menggembala ini kemudian saudara-saudaranya menyaksikan banyak keajaiban Nabi. Ada daerah yang banyak harimaunya, banyak al-wuhus, hewan-hewan galak. Ternyata nemuin Nabi kirim salam. Beberapa pohon dan bebatuan kirim salam bahwa kamu yang Muhammad calon Nabi. Sehingga kampung Bani Sa'd ini termasuk kampung yang awal-awal mengizinkan kalau Muhammad ini calon Nabi akhir zaman. Karena banyak saudaranya yang menangi beberapa batu, beberapa pohon kirim salam. Dan itu singki nasin terus maro'ain ala isahanat bisuroh illa ilaika wal umama qad adallat wal mala sallallahu alaika. Terus sampai nak cari saya tiba wabu wal ghazalah yasyadani la kafir risalah. Terus ketika ketemu hewan ketemu kidang, ketemu beberapa hewan, semuanya berhenti asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Nabi itu kalau untuk pribadi dihujat gak apa-apa, tapi kalau yang dihujat Quran itu Nabi akan marah besar, dan tidak ada seorang yang bisa marah semarah Kanjeng Nabi. Jadi temriki begini, lam yakum ahadun di ghadabi kal ghadabin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza du'a haqqullah. Jadi kamane sampean nak dadi kiai tenan niku misale nyeluk santri rapati cepet iku biasa. Tapi nek ana santri kok ora subuh cepet-cepet kowe tersinggung. Mergo gak subuh cepet-cepet itu yang dilanggar haqqullah. Tapi nek gaeno kopi kowe iku khadun nafsi. Orang harus bisa membedakan. Ketika aku ngongkon santri untuk bikin kopi saya kok terlambat, saya harusnya biasa. Jadi ketika mereka sering sholat subuh terlambat, saya harus tersinggung karena sholat subuh itu hakwa, apa? Hakwa. Sementara bikinan kopi itu khadun nafsi. Makanya ngendikane ulama-ulama wa idza takallama, kalau Nabi sudah hentikan fakaan nama ala ru'usihimut thair, seakan-akan di kepala mereka ada burung yang takut terbang. Jadi sahabat itu meneng-neng, seakan-akan di kepalanya itu ada burung yang kalau sahabat gerak burung itu terbang. Saking diamnya itu ulama bayangkan fakaan nama ala ru'usihimut thair, karena Nabi tersinggung betul kalau ngendikan ilmu. Bayangkan kan ngendikannya ilmunya Nabi itu kan taruhan surga dan neraka, karena beliau menjelaskan at-thariq ilal jannah, thariq ila ridawah. Kemudian disaingi ana wong kenalan, jenengan saking pundi? Nembe rawuh, bukan ngenyek wong. Sok ngendikane Nabi tentang surga neraka disaingi kenalan. Kenalan bareng ngaji ayo kena. Ya hal seperti itu semua awam kadang tidak barokah itu. Jadi apa ya? Sepele tapi itu mengganggu betul. Kan lucu kan Nabi ini kan ngendikan surga neraka disaingi kenalan. Kriminal besar. Ya cuma kiai-kiai tidak perlu niru kayak Nabi ya, karena kualitas ngendikane ora koyo Nabi. Tapi orang awam ya harus tahu diri lah. Itu kan wong koyo ora ono wektu wae kenalan kok kan ya bisa itu.